Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, selamat datang kembali di Hikmah Room, tempat kita menyingkap rahasia-rahasia agung dari lembaran sejarah Islam. Seringkali ketika kita membayangkan sosok sahabat Nabi yang ideal, yang terlintas di benak kita adalah kesucian tanpa celah, keberanian di medan perang, dan kehusyukan tanpa batas. Kita membayangkan Umar yang tegas, Abu Bakar yang lembut, atau Ali yang cerdas. Kita mencari kesempurnaan sebagai tiket menuju surga. Namun, sejarah Islam menyimpan satu rahasia paling indah, paling manusiawi, dan paling menggugah tentang rahmat Allah. Hari ini, kita akan bicara tentang seorang sahabat yang dikenal sebagai pemabuk. Seorang pria yang usil, jahil, dan sering melanggar hukum. Tetapi ia adalah satu-satunya manusia yang mampu membuat Rasulullah SAW tertawa, terbahak-bahak, hingga terlihat gigi gerahamnya. Dan yang paling mengejutkan, Nabi menjaminnya akan masuk surga sambil tertawa. Siapakah sosok kontradiktif ini? Beliau adalah Nuaiman bin Amru. Kisah Nuaiman adalah sebuah tamparan lembut bagi setiap hati yang merasa putus asa. Ia mengajarkan kita bahwa cinta sejati kepada Allah dan rasulnya tidak diukur dari seberapa sedikit dosamu, melainkan seberapa tulus hatimu untuk kembali kepadanya. Mari kita selami kisah sang komedian Nabi ini dan temukan kunci rahmat Allah yang maha luas. Nuaiman bin Amru bukan sekadar sahabat biasa. Ia adalah komedian alami yang ditugaskan takdir untuk menghibur manusia termulia di muka bumi. Bayangkan, di tengah beban dakwah yang begitu berat, di tengah ancaman perang Badar dan Uhud, di tengah kesedihan mendalam karena kehilangan keluarga tercinta, Nuaiman hadir. Para sahabat lain mungkin menunjukkan cinta mereka melalui pengorbanan harta atau kepatuhan yang kaku. Tetapi Nuaiman memilih jalan yang berbeda. Jalan tawa. Rasulullah yang terkenal dengan senyumnya yang teduh, jarang sekali tertawa terbahak-bahak. Namun, Nuaiman berhasil melakukannya. Tawa itu begitu besar, begitu murni, hingga para sahabat dapat menyaksikan gigi geraham sang Nabi. Tawa itu adalah hadiah tak ternilai dari seorang hamba yang sederhana kepada pemimpinnya. Menghibur hati seorang mukmin adalah ibadah yang agung. Rasulullah mencintai Nuaiman karena ia membawa kegembiraan, dan karena kegembiraan yang ia berikan, Rasulullah memberikan hadiah tertinggi, sebuah janji yang disabdakan Nabi, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa. Saudaraku, mari kita jeda sejenak. Janji ini diberikan bukan kepada ahli ibadah yang tak pernah tidur, bukan kepada mujahid yang tak pernah mundur, melainkan kepada seorang pria yang memiliki hati tulus dan bakat unik, meskipun ia masih memiliki kelemahan manusiawi. Jangan pernah merasa bahwa bakat unikmu, sekecil apapun itu, tidak berharga di mata agama. Jika kejenakaan bisa membuka pintu surga, maka setiap keahlian dan kebaikan yang kita gunakan untuk membahagiakan orang lain akan menjadi tiket rahmat bagi kita. Gunakan keunikanmu di jalan kebaikan. Inilah bagian yang paling menggugah dan menguji keimanan para sahabat. Nuaiman, pahlawan Badar, dan Ansyar membawa satu beban berat dari masa jahiliyah. Kecanduan minum khamar. Meskipun Islam telah mengharamkan minuman keras dengan tegas, Nuaiman seringkali kambuh ia tertangkap. Ia dihadapkan kepada Rasulullah. Nabi, sebagai penegak hukum, harus menghukumnya dengan cambuk atau sandal. Nuaiman bertobat menangis. Namun, beberapa waktu kemudian, ia mengulangi lagi perbuatannya. Kondisi ini membuat beberapa sahabat jengkel. Mereka merasa Nuaiman melecehkan hukum Allah. Dalam satu riwayat, setelah Nuaiman dihukum, seorang sahabat saking marahnya tak kuasa menahan diri, ia pun melaknat. Semoga Allah melaknatmu, wahai Nuaiman. Disinilah keajaiban rahmat Nabi terpancar. Rasulullah SAW yang mendengar kata-kata laknat itu
langsung menegur sahabat tersebut. Dengan tegas, beliau bersabda, "Jangan kau laknat dia, demi Allah. Aku tahu bahwa dia itu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allahu Akbar." Renungkanlah saudaraku, di tengah perbuatannya yang melanggar hukum, di tengah dosa yang berulang, Nabi Muhammad memberikan pembelaan tertinggi. Pembelaan ini mengajarkan kita tentang prioritas dalam penilaian. Nabi tidak melihat perbuatan lahiriahnya yang buruk semata, tetapi beliau melihat ke dalam hatinya yang dipenuhi cinta dan kejujuran. Beliau tahu bahwa Nuaiman bukan membenci hukum, tetapi ia lemah melawan hawa nafsunya. Jangan pernah menghakimi saudaramu seiman yang jatuh dalam dosa berulang. Ingatlah sabda Nabi, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tugas kita bukan menjadi malaikat pencatat dosa, melainkan menjadi pembela dan pendoa. Karena cinta sejati kepada Allah tidak menuntut kesempurnaan kita tanpa dosa, tetapi menuntut kesungguhan hati kita dalam taubat dan mencintainya. Selama ada cinta dan pengakuan, rahmat-Nya akan selalu lebih besar dari dosa kita. Untuk membuktikan betapa polos dan jenakanya Nuaiman, mari kita simak kisah kejahilan legendarisnya yang membuat sang Nabi tertawa hingga setahun kemudian. Kisah ini terjadi dalam perjalanan dagang ke Syam. Rombongan dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Turut serta di sana Nuaiman dan sahabat lainnya, Suwaibit bin Harmalah, yang ditugaskan sebagai penjaga logistik atau amanah makanan. Pada suatu sore, di tengah gurun yang panas dan lapar, Nuaiman datang menghampiri Suwaibit. "Wahai Suwaibit, berilah aku makanan. Aku sangat lapar," pinta Nuaiman. Namun, Suwaibit adalah seorang yang sangat teguh memegang amanah. "Maaf, wahai Nuaiman, ini adalah amanah Abu Bakar. Aku tidak bisa memberikannya sebelum beliau izinkan," jawab Suwaibit. Mendengar penolakan itu, Nuaiman mengancam dengan nada bercanda, "Jika begitu, aku akan berbuat ulah kepadamu." Suwaibit hanya tertawa, menganggap ancaman Nuaiman sekadar angin lalu. Namun, Nuaiman tidak main-main. Ia berjalan menuju pasar budak. Ia mendekati para pedagang yang sedang berkerumun. "Aku ingin menjual budakku," kata Nuaiman. "Berapa harganya?" tanya pedagang. "Aku jual murah saja, 20 dirham, jawab Nuaiman. Pedagang keheranan, harga itu sangat murah. Apa kekurangannya? Apakah ia cacat atau sudah tua? Nuaiman mendekatkan mulutnya ke telinga pedagang dan berbisik, "Budak ini sangat kuat, cerdas, dan amanah. Tapi dia punya satu kekurangan. Dia tidak mau mengakui kalau dia itu budak. Dia akan meronta dan berteriak bahwa dirinya adalah manusia merdeka. Jangan percaya padanya. Cukup pegang dan seret saja." Pedagang yang tergiur dengan harga murah segera menyanggupi. Uang 20 dirham pun berpindah tangan. Nuaiman kemudian menunjuk ke arah Suwaibit yang sedang duduk menjaga bekal. Seketika itu juga, para pedagang menyerbu Suwaibit. Suwaibit yang terkejut berteriak sekencang-kencangnya, "Aku bukan budak, aku adalah sahabat Rasulullah. Aku manusia merdeka." Tetapi para pedagang hanya tertawa. "Sudah kami duga, tuanmu sudah bilang." Mereka terus menyeret Suwaibit yang meronta-ronta ke dalam pasar. Ketika Abu Bakar menyadari kehilangan Suwaibit, ia bertanya kepada Nuaiman. Dengan santai, Nuaiman menjawab, "Sudah saya jual ya, Abu Bakar." Abu Bakar akhirnya harus mengeluarkan uang untuk menebus sahabatnya sendiri dari pasar budak. Ketika rombongan kembali dan kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, Nabi tertawa terbahak-bahak. Diriwayatkan bahwa Rasulullah masih menceritakan kisah ini dan tertawa karenanya, bahkan hingga setahun setelah kejadian. Kisah ini mengajarkan kita tentang kehangatan dan humanitas dalam lingkaran persahabatan sejati. Di balik semua gelar agama dan keseriusan hidup, ada ruang untuk tawa, canda, dan keisengan yang tulus. Islam tidak menuntut kita menjadi robot tanpa emosi, melainkan manusia yang utuh,
yang tahu kapan harus serius dan kapan harus tertawa untuk melegakan jiwa. Kisah ini adalah puncak dari kenakalan Nuaiman, yang bahkan hampir menimbulkan konflik diplomatik. Suatu hari, tamu-tamu penting yang dikenal sebagai delegasi istana datang menemui Rasulullah untuk belajar Islam. Mereka membawa unta-unta terbaik sebagai hadiah dan kendaraan, menambatkannya di depan rumah Nabi dan dijaga ketat oleh sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Umar dan Hamzah. Nuaiman muncul. Matanya menatap unta-unta besar itu. Ide jahil pun datang. Ia bercanda dengan sahabat lain tentang betapa enaknya daging unta itu. Lalu, tanpa diduga, Nuaiman mengambil pedang dan dengan cepat ia menyembelih unta milik tamu tersebut, memisahkan kepala dari badannya. Para sahabat panik. Ini bukan lagi sekadar lelucon. Ini adalah penghinaan fatal terhadap tamu penting. Mereka tahu Rasulullah pasti akan marah. Nuaiman, setelah menyadari kekacauan yang terjadi, segera lari. Ia bersembunyi di dalam sumur tua milik sahabat Mikdad, berpesan agar Mikdad tidak mengkhianatinya. Benar saja, Rasulullah sangat murka. Beliau segera memerintahkan Sayyidina Umar untuk mengganti unta itu 2 kali lipat harganya, demi menjaga kehormatan nama Islam di mata tamu istana. Kemudian, Nabi mencari Nuaiman. Beliau bertanya kepada Mikdad, "Wahai Mikdad, apakah kamu melihat Nuaiman?" Mikdad berada dalam dilema terberat, berbohong kepada Nabi atau mengkhianati janji kepada sahabat. Mikdad dengan cerdik tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah sumur tempat Nuaiman bersembunyi. Nabi tersenyum kecil, lalu mengeluarkan Nuaiman dari sumur. Wajah Nuaiman penuh debu dan tanah. "Mengapa kamu melakukan ini, wahai Nuaiman?" tanya Nabi dengan nada marah, tetapi terselip kelembutan. Dan jawaban Nuaiman sungguh di luar dugaan. Polos dan jujur, "Saya sedang lapar ya Rasulullah." Jawaban sederhana, jujur dan konyol ini seketika meluluhkan kemarahan sang Nabi. Rasulullah kembali tertawa terbahak-bahak, dan semua sahabat yang awalnya tegang pun ikut tertawa melihat tingkah laku Nuaiman. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan kejujuran dan penerimaan diri. Nuaiman tidak berusaha membuat alasan palsu, ia jujur dengan kelemahannya. Kelaparan, Rasulullah tidak marah pada niat jahat, melainkan pada ketidakdisiplinan. Ketika melihat kejujuran dan kepolosan Nuaiman, Nabi memilih untuk mengutamakan kasih sayang di atas hukuman. Selalu ingat, hati yang jujur, meskipun berlumur dosa, lebih dicintai Allah daripada hati yang munafik dalam ketaatan. Saudaraku, kisah Nuaiman bin Amru adalah salah satu permata paling berharga dalam sejarah Islam. Ia adalah bukti nyata bahwa surga tidak hanya dimiliki oleh para malaikat dalam wujud manusia. Surga juga terbuka bagi kita, manusia biasa, yang memiliki kelemahan, yang jatuh bangun dalam taubat, yang memiliki sisi humoris, dan yang mungkin sering melakukan kesalahan. Nuaiman mengajarkan kita 3 hikmah utama. Pertama, rahmat mendahului murka. Rahmat Allah dan kasih sayang Rasulnya jauh lebih luas daripada dosa kita. Selama kita masih membawa cinta di hati dan kejujuran dalam pengakuan, pintu taubat selalu terbuka. Jangan pernah berputus asa. Meskipun Anda jatuh dalam dosa yang sama berulang kali, ingatlah, Nabi membela Nuaiman karena cintanya kepada Allah. Kedua, penerimaan diri. Jadilah manusia yang utuh. Akui kelemahanmu, seperti Nuaiman yang jujur mengakui kelaparannya. Jangan gunakan agama untuk menutupi sifat manusiawimu. Kita boleh menjadi orang yang taat, tapi kita juga boleh tertawa dan berjenaka. Sri, prioritas hati. Jangan menghakimi orang lain dari apa yang Anda lihat di permukaan. Anda melihat pemabuk, tetapi Rasulullah melihat mujahid Badar dan pecinta Allah di dalamnya. Fokuslah pada perbaikan diri sendiri dan bersihkan hati dari prasangka buruk
terhadap sesama mukmin. Semoga kisah Nuaiman yang jenaka, usil, dan penuh rahmat ini menjadi penguat iman kita, bahwa setiap dari kita, dengan segala kekurangan, masih berhak menjadi kekasih Allah. Mari kita jemput surga itu dengan tawa dan penuh harap. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Hikmah Room, agar kita terus bisa menelusuri kisah-kisah penuh makna ini. Tinggalkan komentar di bawah. Apa kelemahan yang hari ini Anda coba perbaiki, sambil tetap menjaga cinta di hati Anda kepada Allah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.